Apakah perumahan, ya perumahan komplek yang sudah kamu tempati, yang sudah kamu miliki, atau mungkin kamu ngambil KPR dan lain sebagainya, itu nggak ada airnya, nggak ada air PDAM, cuman mengandalkan sumur saja fasilitas dari perumahan, apakah nantinya bisa dipasangi instalasi air bersih dari PDAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, air PDAM atau ya umumnya air bersih lah ya. Kalau kamu beli perumahan, ngambil perumahan, entah itu sistem KPR, over kredit dan lain sebagainya, yang namanya perumahan itu nggak jauh-jauh, ya terlepas dari nggak banjir, fasilitasnya bagus, jalan, kemudian ya lebih bagus lagi kalau rumahnya model engkel ya, terpisah. Yang paling utama adalah soal listrik dan air. Nah, kalau listrik umumnya kalau perumahan itu sudah ada ya listriknya, jaringan listrik itu sudah mudah lah. Cuman untuk masalah air, ya air bersih terutama. Ini yang menjadi dilema banget ketika ngambil perumahan atau ngambil rumah di sebuah komplek atau perumahan. Karena soal air ini, walaupun kelihatannya sepele, tapi namanya air itu setiap hari kita butuh ya. Entah itu hanya sekedar untuk MCK, mencuci, atau mungkin untuk kebutuhan yang lain. Semisal admin pada saat itu pelihara ikan mas koki ya, butuh banget yang namanya air bersih. Kalau mau beli air galon bisa KO juga. Mau beli air yang pandonan ada tapi harganya mahal. Ya kalau misal untuk kebutuhan sehari-hari 1 minggu itu ngepas banget. Jadi ya namanya air bersih, apalagi instalasi air PDAM itu sangat penting. Ya beda cerita kalau kamu mungkin tinggalnya di dekat sungai atau mungkin punya sumur bor. Cuman untuk kasus di perumahan admin itu sudah ada beberapa yang sudah bikin sumur bor, itu hasilnya nihil, airnya asam, nggak bagus, intinya nggak layak lah untuk digunakan. Nah, tentunya yang namanya instalasi air bersih dari PDAM itu sudah wajib banget. Cuman masalahnya adalah kalau kamu tinggalnya di perkampungan, seperti admin dulu-dulunya itu kan tinggal di perkampungan, namanya pasang air PDAM, instalasi air PDAM itu mudah ya, tinggal kita ngajuin syarat aja yang sudah ditentukan oleh mereka, langsung ke PDAM, itu akan diproses, di cross check lapangan, dan ya kalau misalkan memenuhi itu langsung dipasang. Tapi gimana dengan perumahan? Apakah bisa perorangan itu memasang sendiri instalasi air PDAM? Ya kalau kamu cari di Google sebenarnya bisa ya, kalau kamu cari di Google bisa. Cuman ketika praktek lapangannya, nah itu beda dengan kalau kamu tanya di Google. Ya di praktek lapangannya itu, mungkin ini bisa dibilang kasus ya, kasus ajar seperti di perumahan admin. Mungkin di tempat kamu beda, mungkin tempat kamu bisa kali ya. Tapi buat kamu yang mungkin kasusnya sama seperti admin, ketika mau pasang air PDAM perorangan di perumahan, di komplek, itu ternyata nggak bisa. Ya nggak bisa perorangan. Bahkan sudah diusahakan untuk perorangannya itu dikumpulkan secara kolektif, itu ternyata masih nggak bisa. Ya, kelihatannya memang di Google itu kayak mudah ya, tapi praktek lapangannya seperti itu. Jadi yang admin coba dengar-dengar ketika diskusi perumahan soal air bersih PDAM yang sudah jalan pada saat itu 5 tahun ya, sudah diupayakan di 2 tahun pertama itu ternyata bubar, kemudian diusahakan lagi ternyata masih belum berhasil. Ya syukurnya pada saat admin bikin video ini sudah terpasang ya air PDAM. Ini admin cerita aja. Jadi ya ketika perorangan ngajuin dikumpulin jadi kolektif masih gagal, ternyata ya salah satu syaratnya itu harus dari developer yang mengajukan. Ya developer perumahan itu sendiri yang harus mengajukan, atau setidaknya itu developer tahu kalau warga di perumahan tersebut secara kolektif itu ingin memasang instalasi air bersih dari PDAM. Ya, jadi istilahnya ada surat pengantar dari developer. Karena ya sebenarnya untuk perumahan admin sendiri ya, developer itu hanya menyediakan air sumur yang kalau kamu ukur dalamnya mungkin cuma 4 meter, mungkin lagi. Karena admin sudah coba tusukin pakai pipa paralon ke dalam sumur, itu cetek banget ya airnya. Jadi ya sekedar kalau misalkan ditanya apakah ada air di perumahan tersebut, apakah cukup syarat untuk KPR ada air sumurnya, ada.
hanya sekedar kayak syarat, tapi digunakan itu nggak layak kan airnya tadi asam, kuning, berkarat dan lain sebagainya. Dan ya setelah dicoba dimusyawarahkan bersama beberapa kali pertemuan, kemudian juga lobby-lobby, kemudian juga ya biasa ada yang kenal di dalam, ditanyain kira-kira seperti ini apa aja syaratnya, kira-kira apa permasalahannya, apa solusinya. Ya setelah dikumpulkan secara kolektif tadi musyawarah dan ada juga pengantar dari developer perumahan itu diajukan dan syukurnya alhamdulillah ya masuk juga airnya jalur air bersih pipa distribusi air bersih PDAM ke perumahan ini setelah admin tunggu 7 atau 8 tahun ya lama. Ya kalau di tahun-tahun 2004, 2024, 2025 atau seterusnya mungkin perumahan yang sudah menyediakan instalasi air bersih itu mungkin sudah banyak ya. Tapi pada tahun 2017-an, 2018-an itu yang namanya perumahan di tempat admin kebanyakan masih air sumur. Hanya ada air sumur di perumahan tersebut. Mau nggak mau kita tuh menggunakan air sumur tersebut, bikin sumur bor atau nadah air hujan atau beli air tandonan atau beli air tangkian seperti itu. Namanya PDAM itu bahkan ada yang nunggu perumahan di perumahan lain memang sampai 10 tahun masih belum masuk juga. Karena tadi ya ada banyak macamnya, teknisnya juga ada, mungkin juga dan lain sebagainya. Dan syukurnya di perumahan admin tadi itu di jalan 7 tahun 8 tahun itu masuk juga air bersih, tepatnya di bulan Juni atau Juli ya 2024 kemarin. Jadi ya kalau kamu tanya apakah bisa perorangan di perumahan atau sebuah komplek itu mengajukan ke PDAM untuk pasang instalasi air bersih, ya bisa ya kalau di Google, tapi kenyataannya tuh nggak bisa, ternyata butuh surat pengantar. Oh ya satu lagi admin tambahkan untuk ingat ya, kondisi teknis di lapangan itu di perumahan admin itu memang perumahannya agak ke belakang ya. Dan memang nggak ada pipa distribusi yang pipa induk lah nyebutnya, pipa induk, pipa besar itu nggak ada di perumahan admin. Jadi mau nggak mau harus narik pipa dari jalan besar. Belum lagi pada saat itu admin kalau nggak keliru, belum ada booster dari PDAM itu untuk wilayah admin. Atau lebih tepatnya boosternya itu nggak mencukupi untuk menambah lagi warga yang ingin memasang air PDAM. Jadi memang complicated ya untuk masalah ini nih. Tapi ya dengan segala macamnya itu alhamdulillah sekarang admin sudah bisa menggunakan air bersih dari PDAM. Tentunya ya sebagai orang yang sudah lama banget menggunakan air hujan dan keterbatasan air bersih selama ini ya tetap aja admin menggunakan air hujan juga. Jaga-jaga kalau misalkan lagi musim kemarau admin pakai air PDAM, tapi kalau lagi musim hujan itu di belakang sudah siap peralatan untuk menampung air hujan. Ya, ini mungkin hanya kasus aja ya di tempat admin. Mungkin juga di tempat kamu langsung ngambil perumahan langsung ada air bersihnya ya syukur alhamdulillah kalau seperti itu. Karena ada banyak ya orang di luar sana yang mengharapkan instalasi air bersih masuk ke perumahannya. Dan kalau kamu sudah dapat yang seperti itu ya bersyukurlah. Karena yang namanya air itu setiap hari, setiap waktu dibutuhkan. Apalagi air bersih ya. Ya, ambil aja hikmahnya atau ambil aja pelajarannya dari video ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, komentar, dan teman-teman kamu.